wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Rana Kasutriana, absen 32. saya Erlina Dwandaini absen 13, Saya Ejek Rida Saputra, absen 16. Saya Aurel Aulia, absen 7. Saya Nagda Dwi, absen 23. dan kami di sini akan mempersembahkan video tentang biografi Bunila. Silakan disimak guys. Lengkap itu siapa? Itu harus mulai ya? Iya. Oh, ambil direkam kan? Iya. Oke. Nama lengkap saya Nila Rizky Anissa. Kalau boleh tahu ibu sudah menyandang gelar apa saja? Saya masih SPD, masih S1, Sarjana Pendidikan, Lulusan mana? UM. Lulusnya tahun 2018 akhir tahun. Ibu lahir Saya lahir di Malang, tanggal 26 November tahun 95. berarti asli Malang. Iya. Di sini tinggal bersama orang tua atau? Karena saya masih belum berkeluarga, jadi saya masih ikut orang tua. Alamatnya di Jalan Masjid nomor 46, Desa Ngenep, Karangploso. Kalau boleh tahu ya. Apa ya kalau hobi? Mungkin kalau saat ini itu jalan-jalan. Jadi tiap Sabtu atau Minggu biasanya pokoknya lihat alam gitu lah. Jadi kayak nyari view-view gitu. Iya, ya entah apa itu ke apa sekarang kan banyak kan kayak kafe yang apa itu nuansanya itu kayak mesti ada alam-alamnya. Nah itu Iya. Outdoor gitu. iya, rutinitas beberapa bulan ini pokoknya seminggu sekali itu lihat ijo-ijo. Pokoknya yang hijau. Sekarang kan beli aja di guru. Heeh. Guru ini cita-cita dari kecil atau Kalau cita-cita dari kecil sih enggak, tapi ketika kelas 2 SMA, kelas 3 kan bingung mau pilih masuk kampus apa, mau ngambil jurusan apa. Nah itu ketika saya ngambil jurusan PPKN, berarti waktu itu saya memutuskan oke, aku akan jadi guru. Jadi itu cita-cita saya ketika waktu mau pendaftaran kuliah itu. berarti bukan yang benar-benar direncanakan Iya, di awal bukan gitu. dari mulai SMA. Oh, Karena kalau udah ngambil kuliah pendidikan ya berarti kan nanti outputnya itu kan berarti harus jadi guru. Karena kalau nggak jadi guru mau kerja di pabrikan gitu kan emang S1 pendidikan masa nggak dilanjutkan. setelah Bunila lulus itu langsung jadi guru atau maksudnya langsung bekerja atau mungkin ada langgengnya gitu? Skripsi kan berarti 2018. Nah, langsung sih gini berarti lulusnya itu 2018 akhir. Itu bulan akhir-akhir pokoknya 3 bulan sebelum Desember. Nah, terus waktu saya wisuda itu mau ada penerimaan CPNS tahun itu di bulan November. Jadi saya nganggur 1 bulanan itu belajar buat persiapan CPNS. Tapi di samping itu saya juga mulai dari skripsi udah jadi guru di bimbel, tutor itu namanya. Jadi kerja sambilannya waktu skripsi itu udah jadi guru privat, guru yang biasanya ke rumah-rumah ngelesi gitu loh. Tapi nggak sendirian, ikut bimbel, ikut kantor. Sampai sekarang? Enggak. Waktu di Malang. Karena waktu itu kan terus habis CPNS gak keterima, terus kan 2019 itu ngelamar di SMA 8 masuk, terus itu sambil privat, pulang sekolah langsung privat, pulang sampai malam habis isya gitu atau mungkin jam 8-an. Terus itu pandemi kan mungkin orang tua takut ya, apalagi yang aku ajarin, aku privat itu kebanyakan anak SD, jadi orang tuanya itu halah wis diwuruin di omahe, diwurui mbake atau diwurui orang tuanya sendiri, mungkin karena waktu awal pandemi kan mungkin takut ada virus gitu. Jadi waktu itu stop untuk ngelesi. Jadi terus kan libur 1 tahunan. Terus keterusan liburnya sampai sekarang.
sebelum di SMK 1 Mm-mm. ada sekolah lain yang pernah Bunila aja. Ya itu tadi 2019 sampai 2022 itu di SMA 8. 3 tahunan lah ya. Jadi guru kan pasti gak mudah. Mm-mm. Apalagi di sini kan banyak kan laki-laki, jadi mungkin ketemu banyak murid yang bandel-bandel. Nah itu gimana metode Bunila buat mengatasi? Metode untuk mengatasi, kalau dari pengalaman saya dulu kan saya pernah PPL di sini. Jadi kalau anak muda itu kalau dikerasi sama guru yang lebih tua mungkin itu kayak semakin benci. Tapi kalau guru yang muda itu kayak harus jadi lebih temannya, bisa jadi temennya gitu. Karena biar dia enjoy. Tapi ada momen harus jadi yang keras karena mungkin kalau jadi teman aja nanti bisa diremehin. Jadi mungkin ada kalanya bisa jadi teman, ada kalanya dia bisa menghargai saya. Kayaknya saya lebih cenderung untuk apa tadi pertanyaannya? Metodenya lebih ke apa? Pertemanan menarik kata-katanya. Selama mengajar di sini pengalaman berharga yang Di sini pengalaman berharga. ini yang ya nggak harus berharga, intinya yang benar-benar teringat sampai sekarang. Pengalaman berharga. Saya kan baru di sini mulai Juli kemarin barengan sama kalian. Kalau berharga Belum ada. kayaknya belum. Masih hitungan bulan ya. Belum. Kalau hal yang paling berkesan di hidupnya Bunila itu apa? Berkesan. Kalau menurut saya ya, waktu SMP. Jadi kan MI itu sekolahnya di depan rumah. Nggak pernah keluar rumah, jarang keluar rumah. Terus tiba-tiba SMP-nya itu ditaruh di pondok, dan pondoknya itu bukan pondok modern, pondok salaf menekankan pada nilai-nilai tradisional kayak ngawulo gitu, nggak boleh manja, nggak terlalu mindsetnya itu kayak zaman dulu, nggak boleh terlalu ngikuti perkembangan zaman. Nah itu waktu itu saya kayak berada di posisi yang susah, atau mungkin kayak Kan gak terbiasa gitu. iya. Jadi biasanya di rumah apa ada orang tua, terus tiba-tiba pondoknya jauh, baru bisa ketemu itu 1 bulan sekali, baru boleh pulangnya 2 bulan sekali, nginepnya yang di rumah itu 2 bulan sekali. Kalau ketemu orang tua karena mungkin jaraknya dari rumah kan jauh ke Kondang Legi, jadi itu orang tua baru bisa sambang atau nyambangi itu paling cepat itu 3 minggu sekali. Jadi kan sama dengan 1 bulan sekali baru ketemu orang tua, 2 bulan sekali baru bisa nginep di rumah. Terus makanannya apa adanya, nggak boleh minum air kemasan, air mineral itu nggak boleh. Jadi harus minum air keran. Nah itu kan adaptasi minum air keran itu kan juga nggak mudah. Apalagi dulu waktu saya SD itu saya sering punya amandel, jadi itu sering tiba-tiba demam. Nah terus baru agak mendingan tiba-tiba harus minum air keran. Nah itu menurut saya itu pengalaman yang berharga, karena ketika saya SMA atau sekarang saya jadi bisa lebih mandiri dan oke, berarti ini yang saya dapatkan itu banyak dari pengalaman itu. Itu menurut Bunila itu hal yang menyenangkan apa menyedihkan? Menyedihkan waktu itu, tapi ternyata sekarang kan nggak mungkin orang tua saya itu Terus sama Bunila punya maksud yang buruk ketika meletakkan saya di pondok misalnya, atau mungkin nggak mungkin lah orang tua saya pengennya buruk gitu. Jadi itu semua itu tergantung saya bisa menjalani atau bisa menerima apa enggak. Ya dulu sih mungkin berontak gitu ya, tapi pas kelas 2-3 ya mungkin pas adaptasi. Tapi pas kelas 2 kelas 3 teman-temanku semua bisa, ada yang jauh juga bisa. Kenapa kok saya nggak bisa? Ya mungkin karena waktu SD-nya saya terlalu manja mungkin. Jadi waktu adaptasi itu kayak jomplang iya, kaget, shock. Jadi kayak masih mungkin sedih waktu itu. Tapi sekarang itu jadi pengalaman yang sangat berharga.
motivasinya Bu Nila buat menjalani hari-hari ini kira-kira apa? Motivasi, pokoknya kalau saya itu jangan sampai menyakiti hati orang lain. Kadang kan ada orang yang kalau ngomong itu dia nggak sadar mungkin ya, kalau ngomongku mungkin ada kayak rodok nyelekit atau mungkin ceplas-ceplos. Nah kalau saya itu berusaha jangan sampai menyakiti hati orang lain terus itu, dan jangan sombong. Ada yang kurang ini? Warna kesukaan Bu Nila sama makanan? Warna, kalau warna itu hitam, tapi kadang cenderung biru dongker. Tapi kayaknya dilihat dari baju ya, saya itu sering hitam, lebih cenderung ke hitam. Apa Jadi tadi suka yang hitam-hitam gitu ya? kayaknya iya. Tapi random sih. Apa tadi setelah warna? Makanan. Makanan apa rek? Makanan bubur ayam. Diaduk atau diaduk? Saya nggak suka kalau diaduk, jadinya kayak nggak berselera gitu. Tim yang tidak diaduk. Jadi tim yang benar-benar masih utuh gitu. Iya, ngambilnya dari pinggir-pinggir gitu. Nanti ayamnya ditinggalin. Iya. Ya. Bener-bener. Kalau minuman Bu? Minuman susu. Susu. Sebenarnya sudah. Oke. Terima kasih atas jawabannya dan waktunya. Iya. Mohon maaf kalau dari kita ada kesalahan pengucapan kata atau Oke, sama-sama.